Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas ya dalam video ini mengenai perbedaan dari program Toko Epos 4, program Toko Epos 5, dan Ketoko. Untuk program Toko Epos 5 sendiri ada 3 versi standar, profesional, dan ultimate ya. Sedangkan untuk Ketoko ada 2, versi unlimited omset dan unlimited omset silver. Baik, banyak pertanyaan yang masuk ya. Apa sih perbedaan antara Epos 4, Epos 5, dan Ketoko? Mari kita bahas. Dan perbedaan yang pertama berkaitan dengan masalah aktivasi ya. Kalau di Epos 4, aktivasinya menggunakan serial number yang mana akan dibutuhkan pada saat kita akan menggunakan program Epos 4 secara full versi. Ketentuan satu serial number ini berlaku untuk 3 kali aktivasi. Dan aktivasi ini dilakukan di setiap komputer yang akan dipakai menggunakan Epos 4. Misal nih, di dalam satu lokasi kita menggunakan 3 komputer. Jadi komputer tersebut akan dihubungkan dalam satu jaringan. Maka di setiap komputer tersebut harus diaktifasi Epos 4-nya agar bisa berjalan secara full versi. Sedangkan di Epos 5 dia menggunakan serial number untuk versi yang standar dan profesional. Dan untuk yang versi profesional menggunakan dongle itu ada juga ya. Dan untuk yang dongle juga satunya versi yang ultimate. Ketentuan dari Epos 5 ini satu serial number bisa dipakai untuk 2 kali aktivasi. 2 kali aktivasi di komputer yang dijadikan server ya di sini ya. Jadi untuk aktivasinya melekat di komputer yang dijadikan server. Sedangkan untuk komputer yang dijadikan klien, dia tidak perlu diaktifasi selama dia terhubung dengan komputer yang dijadikan server. Satu serial number Epos 5 ini bisa dipakai untuk satu server dan 4 klien dalam satu jaringan. Untuk komputer klien tidak perlu diaktifasi ya, selama masih dalam satu jaringan server. Dan untuk komputer klien bisa menggunakan iOS, Android, atau komputer. Sedangkan untuk Ketoko menggunakan sistem langganan layanan ya, minimal langganan layanannya per 6 bulan. Untuk Ketoko bisa dipasang di banyak perangkat ya. Dia tidak terbatas sama perangkatnya, bisa menggunakan web, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan desktop, bisa diakses juga lewat Android maupun iOS. Dan setiap perangkat yang akan mengakses Ketoko ini tidak perlu menggunakan atau disarankan untuk aktivasi. Untuk komputer yang akan dipakai atau perangkat yang akan dipakai Ketoko ini wajib menggunakan atau ada koneksi internet yang stabil ya teman-teman ya. Untuk berikutnya, untuk masalah fitur ya di sini ya, untuk fitur Epos 4. Untuk masalah stok dia bisa minus ya, tetapi tetap harus diisi setelah transaksi penjualan. Tanggal dan jam pembelian harus sebelum terjadi penjualan untuk menghindari stok dan perhitungan laba yang tidak sesuai. Sistem perhitungan HPP dia menggunakan sistem FIFO, first in first out. Laporan laba transaksi dan keuangan baru bisa dilihat setelah melakukan proses bulanan ya. Jadi ada satu menu yang dia menggunakan proses bulanan. Sistemnya offline, jadi tidak perlu menggunakan akses internet untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Terus lisensinya seperti tadi yang disebutkan, dia lisensinya per komputer. Untuk kasus yang sering terjadi, database-nya rusak karena listrik tidak stabil. Yang solusinya dia harus dipasang UPS yang masih yang masih bagus dan rutin dilakukan backup database. Untuk fitur Epos 5
ya. Perlu diperhatikan bahwa di EPOS 5 ini tidak bisa stok minus ya. Dia harus input stok terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi. Sistem perhitungan harga pokok dia menggunakan FIFO, first in first out. Untuk melihat laporan laba dan keuangan bisa dilihat kapanpun tanpa harus melakukan proses bulanan. Sistemnya offline, tidak harus ada internet ya. Sedangkan ada tambahan di sini untuk aplikasi EPOS 5 ini bisa diakses lewat Android atau iOS. Jadi dia bisa mengakses laporan, melakukan transaksi, dikoneksikan lewat WiFi atau internet ya. Lisensi untuk EPOS 5 ini satu serial number bisa untuk 5 device, satu untuk komputer server dan 4 klien. Jika ingin menambah kliennya, ada biaya tambahan lagi tentunya ya, dan lisensinya tetap melekat di server. Kasus yang sering terjadi, database rusak karena listrik ya, masalah kelistrikan ini utama. Jadi database sering berkendala pada saat komputer sering mati mendadak ya. Salah satu opsi atau langkah yang harus dilakukan memasang UPS yang masih bisa bekerja dengan bagus ya. Jadi pada saat listrik mati, komputer tidak langsung ikut mati. Selanjutnya untuk fitur ke toko ya. Ke toko ini stoknya bisa minus ya, tapi harus tetap diisi setelah transaksi penjualan. Tanggal dan jam pembelian harus sebelum terjadinya transaksi penjualan untuk menjadi stok dan laba yang tidak sesuai. Sistem perhitungan HPP menggunakan average atau sehingga laporan laba dan keuangan dapat dilihat kapanpun tanpa harus melakukan proses bulanan. Sistemnya ini wajib ada internet ya, ke toko wajib ada internet untuk bisa mengakses sistemnya. Untuk lokasi database ada di server ya, servernya Inspirasi, bisa diakses dari web, Android, iOS, dan desktop ya. Terus untuk sistemnya dia menggunakan sistem langganan bulanan dengan minimal langganan per 6 bulan. Demikian sekilas pembahasan mengenai perbedaan EPOS 4, EPOS 5 dan Kotoko. Semoga informasi ini bisa membantu memberikan jawaban kepada teman-teman yang selama ini masih bingung mana nih yang paling cocok dan paling pas dipakai untuk usahanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.